Baik pemirsa Banjarmasin Pos, kita lanjutkan kembali acara bincang-bincang kita bersama IWAPI Kota Banjarmasin. Tadi sempat terputus Ibu ya, mau membacakan dari pertanyaan dari pemirsa kita. Mungkin langsung saja kita bacakan beberapa. Ini ada dari Darwin 00. Apakah di IWAPI juga ada diajarkan masalah manajemen keuangan? Ini kayaknya penting Bu. Selain menjadi pengusaha, berani jadi pengusaha juga harus menguasai manajemen dong, manajemen keuangan. Apakah hal itu juga diajarkan Bu di IWAPI? Ya, di IWAPI memang diajarkan manajemen ya. Kita mendatangkan pakarnya, narasumber yang memang berkompeten dalam bidang itu. Seperti kemarin ya Bu ya, ada kita datangkan dari Bank BNI juga, Sel juga. Jadi selain itu kita juga sering mengikuti kalau ada seminar atau apa masalah. Kemarin terakhir dari OJK. Ya. Nah, itu bagaimana cara investasi yang cerdas juga kemarin. Jadi anggota kita ini semua memang semangat memang untuk belajar. 20 ya kemarin yang ikut. Jadi memang masalah keuangan itu memang sangat penting. Karena bagaimanapun juga seorang pengusaha tentunya harus memiliki ilmu manajemen. Memanage duit ya. Bagaimana memanage supaya nggak malah habis modalnya nggak kembali, habis terpakai. Jadi sebenarnya IWAPI pun memikirkan dari hulu ke hilir Bu ya, dari promosinya tadi ya dibahas terkait dengan teknik marketing, mengambil foto, hal-hal yang kecil, kemudian manajemen keuangan, pemasaran dengan menggandeng instansi-instansi terkait. Karena IWAPI ini organisasi pengusaha perempuan yang resmi Bu ya, yang SK-nya juga dikeluarkan oleh pemerintah. Iya. Jadi nggak kaleng-kaleng nih Bu ya, untuk istilahnya jaringannya untuk membantu meningkatkan pemberdayaan perempuan pengusaha. Baik. Dan lagi ya Mbak, perlu saya tambahkan juga kan programnya kita bukan hanya di usaha saja, tetapi kita juga merambah bidang pertanian. Oh, semua bidang. Iya. Terus juga perikanan, terus juga jasa, kuliner, pariwisata. Sekarang kan semua memang dari pemerintah pun juga memang harus digalakkan kan usaha-usaha yang di daerah, misalkan pariwisatanya harus diangkat kembali, itu bisa menjadi pendapatan buat masyarakat di sekitarnya. Kemudian bidang pertanian, kita punya kebun hidroponik, terus juga ada pengurus juga yang nanam sayur-sayuran, tomat, terong dan sebagainya gitu. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita buat. Jadi perhatian IWAPI juga dibina ya. Tapi untuk yang terkait ini, sekarang ini kan kita bicara teknologi digital. Mungkin kita bicara bisnis yang tidak biasa. Sekarang ini kan banyak sekali jenis-jenis bisnis yang istilahnya istilah drop sell ya. Dropship. Kemudian jadi reseller karena memanfaatkan itu. Kemudian juga bisnis thrifting atau bisnis pakaian baju-baju ekspor yang bekas. Nah, mungkin apakah IWAPI juga membidik ke arah sana nih, yang terutama jenis-jenis itu yang menggunakan teknologi digital untuk pemasarannya? Jobor. Ya, atau ke depannya kalau misalnya belum. Kalau sementara sih belum sih Tapi kalau untuk itu kita ini mungkin aja di antara anggota kita itu ada yang memang memanfaatkannya. Maksudnya mereka ada yang sebagai reseller atau nyambi juga ya mungkin ya. Yang di Shopee, Lazada, Nah, di Tokopedia. Jadi mereka memang ada beberapa yang memang memasukkan di sana. Jadi sebenarnya itu juga bagian yang anggota IWAPI juga yang ini ya eksis di situ ya. Baik, ini mungkin ada kaitan sama pertanyaan dari Daki Kwek. Kemajuan teknologi juga memudahkan kejahatan digital. Seperti contohnya yang belakangan ini kan marak ya
penipuan mengatasnamakan JNT gitu. Ternyata aplikasinya menyedot rekening dari yang mengklik itu. Nah, apakah dari IWAPI itu juga akan jadi perhatian dan bisa memberikan tips agar ibu-ibu tidak jadi korban untuk setelah memanfaatkan teknologi digital itu untuk bisnisnya? Ya, kita Pasti ya. ya, yang pastinya kita kan punya grup ya Mbak ya, Iya. punya grup di WA itu. Jadi informasi yang hal-hal seperti itu nanti kita share, kita bahas juga ya. Nah, jadi kan mereka tahu kalau hal-hal begitu kan Hati-hati. Harus waspada ya. harus waspada, harus hati-hati begitu. Jadi supaya mereka tidak yang tertipu itu sih. Atau jadi korban ya, Iya. korban pengurasan Tapi rekening mungkin melalui internet. kelebih hati-hatian kita semua ya untuk ketika mungkin ada produk yang masuk, oh ini dengan harga yang murah segala macam ini, tahu-tahu kita pesen barang yang datang ke kita kan tidak sesuai dengan Nah, itu harapan juga kita. jenis-jenis penipuan yang memanfaatkan ini ya. Harus hati-hati. Dan itu malah bikin nama penjual yang asli tercemar ya. Iya, betul. Karena tidak dipercaya lagi. Baik, mungkin lebih lanjut mau membahas terkait peran IWAPI sendiri. Selain untuk pembinaan dari awal, dari hulu ke hilir tadi ya, ini juga ada kegiatan lain ya Bu ya. Saya dengar IWAPI ini juga mau menyelenggarakan kegiatan di hari Minggu nanti ya. Minggu, iya. Mungkin bisa jelaskan Bu terkait kegiatan itu. Iya, jadi IWAPI Kota Banjarmasin sendiri kita punya kegiatan. Setiap tahun itu kita ada menyelenggarakan event itu. Jadi kita namakan Semarak Festival Banjarmasin. Semarak Festival Banjarmasin. Jadi itu kita laksanakan mulai tahun 2018, kemudian 2019, pas masuk di pandemi itu kita tidak mengadakan kegiatan karena melibatkan orang banyak kan. Jadi 2 tahun vakum. Kemudian tahun yang ini 2022 kita menyelenggarakan kembali event ini. Nah, biasanya kalau event ini kita selalu menyelenggarakan 5 hari. 5 hari. Jadi tujuannya memang kita mencari kreativitas ibu-ibu di kegiatan tersebut. Kemudian juga kita melibatkan UMKM untuk ikut di bazar di acara Semarak Festival Banjarmasin. Kemudian juga ada kegiatan hiburannya, ada kegiatan sosial. Saya pasti bila setiap kegiatan tuh kegiatan sosial nggak boleh ditinggal, harus tetap ada walaupun mungkin setiap tahun bentuknya beda-beda kan. Nah, jadi yang di tahun yang 2018 itu kita melibatkan teman-teman komunitas disabilitas. Kita ajak mereka tampil di panggung menyanyi dengan bahasa isyarat. Kemudian juga kita ajak mereka untuk mengikuti bazar karena teman-teman di komunitas disabilitas banyak yang mereka bisa membuat suatu makanan, terus juga keahlian dan itu kita ajak untuk ditampilkan pada saat bazar. Nah, kemudian juga sosialnya juga kita angkat di situ. Jadi kadang kita ada penggalangan dana untuk mengajak teman-teman di mana dana yang terkumpul itu nanti akan kita serahkan bantuan untuk yang sosial. Nah, untuk yang tahun di 2022 ini kami penggalangan dana juga. Jadi dana yang terkumpul nanti kami akan sumbangkan untuk anak-anak stunting yang ada di Kota Banjarmasin. Jadi mungkin bisa saya bantu. Jadi yang untuk yang Minggu tanggal 11 ini kan yang event kita itu cuma 1 hari sebenarnya. 1 hari, walaupun teman-teman kenapa cuma 1 hari kan. Jadi kita ngambil momen di Hari Ibu. 1 hari kita ambil dan waktunya pun cukup singkat kita mempersiapkan ya Bu Hora. Boleh dijelaskan bisa belum? Memang ibaratnya ini dadakan ya Bu ya. Dadakan. Jadi yang dalam waktu singkat kita langsung bikin event ini karena sebelumnya kan sudah 2 tahun ya Bu ya. 2 tahun vakum. 2 tahun vakum. Jadi ini yang ketiga kalinya. Jadi ini kan karena event tahunan. Jadi waktunya juga sudah mau tahun ini kan sudah mau berakhir. Iya, mau akhir jadi tahun. kita cepet-cepet aja. Iya. Kegiatan ini Bu Hora boleh disampaikan kegiatannya untuk yang hari Minggu. Jadi untuk kegiatannya nanti ada sepeda
Sepeda santai atau sepeda santai. Oh, iya. Khusus wanita lah ya. Oh, khusus wanita. Oh. Iya. Karena ini dari IWAPI ya, jadi harus Iya. perempuan. Terus kan kita ngambil momen Ibu untuk ibu, ceritanya gitu. dari kita untuk kita lah. Iya, gitu. dari Jadi ada sepeda khusus perempuan, terus jumba follow up gitu juga khusus perempuan. Nanti kita juga ada Lomba masak ibu dan fashion anak. show, Oh, fashion show yang Iya, sportwear gitu, jadi pakaian sporty gitu. Oh iya iya. Yang Pesertanya ibu-ibu ya, bukan pesertanya ibu-ibu bukan juga. Jadi seorang model. iya. Jadi ibu-ibu yang memang dia menggeluti olahraga apa gitu. Nah, jadi itu yang akan ditampilkan pakaiannya nanti. Pakaian sesuai olahraga yang Iya. kesukaan dia. Iya. Oh. Lombanya Tentunya juga itu apa namanya muslimah ya, pakaian muslimah. yang sopan lah ya. Yang sopan. Sopan, ya, ya. Ada misi tertentukah dengan tema-tema yang diambil itu? Temanya kita perempuan Iya, berdaya. kita kan memang Ingin menunjukkan perempuan perempuan berdaya, di Dan semua sehat, dan Indonesia maju. Indonesia maju. Oh, perempuan berdaya, sehat, Sehat, Indonesia, Indonesia maju. Luar biasa sekali. Ini kegiatan yang digagas dari IWAPI Kota Banjarmasin ya. Berarti harus diingatkan nih pemirsa ya, pada hari Minggu tanggal 11 nanti ya, iya. jangan lupa di Halaman Pemko. halaman Pemko Kota Pemko Banjarmasin. Baik. Kembali lagi ke diskusi kita nih, Bu. Oh ya, ini tidak Gimana? lupa juga di sana ada stand kita pembuatan NIB. Apa itu, Bu? nomor Nomor induk induk berusaha. Jadi gratis itu, gratis, iya, iya, gratis iya. itu. Apa fungsi atau pentingnya NIB itu untuk Oh, penting itu buat pengusaha. Jadi ini kebijakan baru dari pemerintah. Jadi pelaku usaha tuh diberikan kemudahan untuk proses izin usaha, Iya. terus juga izin penyelenggaranya juga, Iya. dan gratis. Gratis, Langsung ya. mungkin nggak sampai 1 hari, 1 jam juga udah selesai kok. Dan itu memang diwajibkan sama pemerintah. itu sama nggak dengan PIRT atau izin apa sih, izin produksi ya? Kalau dulu kan banyak izin-izinnya kan Mbak. Nah sekarang lebih dipermudah lagi dengan membentuk NIB. Termasuk NIB yang itu. itu. Jadi mungkin jadi satu pintu aja Mbak. Oh begitu. Jadi ini event itu tentunya malah sangat sayang sekali kalau dilewatkan ya, Iya. khususnya bagi pengusaha ya, pengusaha Jadi perempuan. mungkin ibu-ibu pengusaha yang belum punya NIB, silahkan nanti datang di hari Minggu tanggal 11 di halaman Pemko Iya. di kegiatan acara kita Semarak Festival Banjarmasin. Oh iya. Apa tuh syaratnya, Bu? Harus jadi anggota IWAPI dulu kah? Enggak. Kita cuma bawa KTP aja. KTP ya. Oh iya. Syaratnya mudah pemirsa. Bawa KTP saja bisa mengurus NIB Iya betul. secara gratis. Betul. Nah ini bukti peran IWAPI untuk Iya. mengangkat pengusaha kita ya, pengusaha lokal. Tapi itu untuk pengusaha semua ya, Bu ya? Maksudnya tidak hanya pengusaha perempuan atau Maksudnya siapapun yang memang apa ya? Sebenarnya berusaha, ya, boleh. enggak mesti perempuan, Perempuan ya, Bu, ya, ya. semua. bisa karena ini niatnya memang untuk membantu Iya. menyukseskan program pemerintah juga ya Ibu ya. Baik. Mungkin kita membahas satu lagi nih dari pemirsa, ada dari Boni Banjarmasin. Untuk Ibu Aida nih, sebagai anggota DPR sekaligus Ketua IWAPI Kota Banjarmasin, Ibu bagaimana menurut Pian cara merintis usaha yang bisa tahan di era sekarang ini? Dan bagaimana caranya menjadi anggota IWAPI, Bu? Apa sih manfaatnya? Ini kayaknya tertarik menjadi anggota mungkin. Silakan, Ibu. Kalau untuk masuk jadi anggota IWAPI nggak ada syarat yang ribet gitu kan, datang aja ke sekretariat, nanti tinggal bawa KTP, kemudian harus ada ngisi formulir, terus juga harus membawa NPWP dan lain sebagainya. Terus juga ada kewajiban iuran yang harus dipenuhi oleh anggota ketika masuk menjadi anggota IWAPI. Kalau untuk yang tadi usaha yang bertahan di kondisi sekarang ya, mungkin dia juga merasakan nih dampak pandemi, kondisi ekonomi sulit ya. Kalau menurut saya ya, kuliner itu suatu usaha yang bertahan dalam kondisi pandemi pun dia juga
bertahan, paling bandel, paling kuat gitu ya. Bertahan. Karena kebutuhan orang untuk makan itu kan pasti harus makan, harus makan kan? Walaupun susah betul, atau nggak punya uang. Iya, kalau kuliner mungkin iya, tapi kan itu maksudnya tidak memerlukan modal yang besar, tidak memerlukan tempat untuk sewa atau segala macam. Di rumah pun bisa membuat suatu makanan, usaha kuliner. Mungkin kebiasaannya si Mbak siapa tadi mungkin bikin pisang, mungkin sekarang kan macam-macam tuh variannya, pisang rasa coklat, pisang rasa keju, tinggal pinter-pinter aja modifikasinya kita, banyak sekarang sehingga orang-orang tertarik. Tapi harus dites dulu, mungkin saya pertama kali dites dulu ya. Enak apa enggak? Tapi pasti enak lah, nggak mungkin lah. Iya. Jadi harus mau menawarkan ya harus berusaha maksimal ya, menyajikan yang terbaik, rasa yang enak. Yang penting ketika berusaha jangan patah semangat. Kan kalau orang menuju kesuksesan kan mulai harus dari bawah dulu kan. Iya. Diterjang segala macam sampai akhirnya dia menuju suatu puncak. Baik. Itu pesan yang sangat luar biasa dan mungkin harus diperhatikan oleh pengusaha perempuan di Kota Banjarmasin khususnya ya, karena perlu diketahui Ibu Aida ini juga ibaratnya kan berjuangnya nggak mudah juga Bu ya, untuk menjadi seperti sekarang, pengusaha juga, termasuk Ibu Haura juga ya, di sela kesibukan beliau sebagai dosen, tapi beliau juga eksis sebagai pengusaha gitu. Atlet lagi nih. Dan atlet lagi, atlet apa nih Bu? Jadi malu kalau baik. Ini sebenarnya banyak sekali hal yang menarik bisa kita bahas selanjutnya, tapi mungkin waktu juga yang membatasi kita. Namun sebelum kita menutup perbincangan kita pada sore ini, mungkin saya mempersilakan Ibu Aida untuk memberikan closing statement Ibu dari yang kita bahas tadi. Silahkan Ibu. Saya sih berharap gitu kan, apa yang kami selama ini lakukan khususnya di IWAPI itu benar-benar memberikan suatu pencerahan, manfaat buat teman-teman di Kota Banjarmasin khususnya, Kalimantan Selatan juga umumnya, bahwa saya pengen menyemangati ibu-ibu semua, teman-teman perempuan semua, bahwa perempuan itu harus menjadi seorang perempuan yang tangguh, terus juga kuat, tahan banting tuh ibaratnya, dan mempunyai kemampuan untuk berdaya secara ekonomi. Kemudian kita ayo gitu loh, sama-sama kita untuk menuju suatu kesuksesan, juga sama-sama untuk membangun, mendorong teman-teman perempuan yang lain bagaimana mereka bisa survive seperti yang Bu Haura tadi katakan dalam kondisi ekonomi yang sekarang. Kemudian juga mengajak semua kaum perempuan bahwa sosok perempuan itu bukan hanya sebagai seorang istri, bukan hanya sebagai seorang ibu untuk anak-anaknya, membina keluarga juga, itu juga menjadi tugas yang mulia buat ibu, buat seorang istri dan juga seorang ibu. Dan keberhasilan seorang ibu tentunya juga memberikan kesuksesan juga buat keluarga. Dan keinginan kami adalah IWAPI bisa hadir di tengah-tengah masyarakat Kalimantan Selatan. Mari maju bersama-sama. Mari maju bersama. Saling mensupport, saling mendukung ya Bu Haura. Saling mensupport tadi ya. Baik, pemirsa Banjarmasin Post, demikian bincang-bincang kami bersama dengan ibu-ibu dari IWAPI Kota Banjarmasin. Semoga bisa memberikan manfaat kepada Anda semua dan menginspirasi Ibu ya, bahwa di kondisi apapun, bagaimanapun, perempuan tetap harus berdaya. Menjadi perempuan pengusaha tidak ada salahnya, bahkan bisa menjadi istilahnya hal yang positif yang membantu keluarga Anda. Baik, saya akhiri bincang-bincang kita pada sore hari ini. Kita jumpa lagi dalam bincang-bincang menarik lainnya. Tetap di Banjarmasin Post di program Bitalk yang kami tayangkan juga secara langsung melalui platform digital kami, Instagram @banjarmasinpost, atau di YouTube Banjarmasin Post News Video, dan di Facebook Bipost Online. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.